من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Pertama hendaknya kita bersyukur karena mustahil kita hadir di masjid ini jika bukan karena nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan ibadah, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan. Kenapa ini kita syukuri? Karena pada detik ini, di luar masjid ini, di sana ada saudara-saudara kita yang tidak diberikan nikmat seperti yang kita rasakan saat ini. Ketika mendengar azan sholat Jumat dikumandangkan, hatinya tidak tergerak sama sekali untuk melangkahkan kaki menuju masjid. Jadi sekali lagi, kondisi saat ini kita syukuri. Allah janji la in syakartum la azidannakum. Hambaku, kalau kamu syukur terhadap nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wajib bagi khatib untuk menyampaikan sebuah wasiat yang sangat penting sekali. Begitu pentingnya wasiat ini, sampai-sampai sejak 14 abad lebih yang lalu, setiap hari Jumat, setiap muslim akan dikasih wasiat ini. Wasiat ini saya peruntukkan bagi diri saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Wasiatnya adalah ittaqullah. Ayo senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Para ulama telah menjelaskan ta'rifnya. Takwa adalah al-imtithal bi awamirillah wal ijtinabu an nawahihi. Yang dimaksud takwa itu adalah menjalankan segala hal yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya wasiat ini sampai menurut mazhab Syafi'i, kalau khatib tidak menyampaikan wasiat ini, maka khutbah Jum'ahnya batal. Karena menyampaikan wasiat ini termasuk rukun khutbah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ayat pendek, ada satu surat pendek dalam Al-Quran yang saya husnudzon pasti jamaah sekalian menghafalkan surah ini. Pendek namun maknanya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allah memulai ungkapan wal 'asr, demi masa. Ungkapan semacam ini dalam ilmu Quran disebut dengan qasam. Qasam itu artinya sumpah. Jadi Allah bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, salah satu faedah yang bisa kita ambil, berarti apa yang akan disampaikan pada ayat selanjutnya ini pasti terjadi. Sama seperti misalnya kita ketika dituduh mencuri, kita membuktikan sedemikian rupa bahwa kita tidak mencuri, maka ujung-ujungnya kita bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri. Ungkapan sumpah ini tidak lain untuk benar-benar memberi tekanan bahwa saya berkata benar. Nah, ini Allah yang bersumpah, wal 'asr. Allah bersumpah.
Berarti apa yang dijelaskan berikutnya ini benar-benar terjadi. Wal 'asr, demi masa. Innal insan lafi khusr. Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya yang namanya manusia itu pasti berada dalam kerugian. Diawali dengan sumpah, kemudian ada huruf inna, kemudian ada huruf lam taukid. Jadi ada 3 kali penekanan. Ini pasti benar-benar terjadi. Innal insana lafi khusr. Sungguh yang namanya manusia pasti berada dalam kerugian. Siapapun mereka. Dia alim, rugi. Dia kaya, rugi. Dia ganteng, dia cantik, rugi. Dia punya jabatan tinggi, rugi. Innal insana lafi khusr. Ini sudah stempel dari Allah Ta'ala. Manusia pasti berada dalam kerugian. Dan untuk menyatakan ini Allah memulainya dengan ungkapan sumpah demi masa. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pastinya yang namanya manusia ini pasti berada dalam kerugian, termasuk kita yang hadir di sini. Namun Allah Ta'ala memberikan informasi kepada kita, memang semua manusia berada dalam kerugian, dan mereka keluar dari yang namanya rugi itu apabila mereka melakukan 4 hal. Apabila mereka ini termasuk golongan 4 orang ini. Siapa itu yang tidak berada dalam kerugian? Pertama, illalladzina amanu. Semua manusia itu rugi kecuali apabila manusia itu termasuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dia tidak berada dalam kerugian. Nah, masalahnya siapa sih orang yang beriman itu? Para ulama menjelaskan ta'rif mudahnya. Yang dimaksud iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Yang namanya iman itu pertama yakin di dalam hati. Hatinya ada i'tiqad, ada keyakinan. Tapi tidak yakin saja, tidak percaya saja dalam hati, tapi juga wal iqrar bil lisan. Keimanannya ini diucapkan. Amantu billah, aku iman kepada Allah. Amantu biyaumil qiyamah, aku percaya nanti ada hari kiamat, dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar dalam hati, tidak hanya sekedar dalam ucapan, tapi iman itu juga adalah wal amalu bil arkan, harus dipraktekkan dalam bentuk nyata. Nah, ini kita koreksi diri kita sendiri. Kenapa? Karena banyak di antara kita hatinya mengatakan iman pada Allah. Lisannya juga mengatakan beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam kegiatan sehari-hari dia melakukan perbuatan yang ini justru menyelisihi apa yang diimaninya. Dia iman, hati dan mulutnya mengatakan, saya percaya nanti ada surga dan neraka. Tetapi kok dalam kehidupan sehari-hari dia berkata bohong. Kok dia mencuri? Kok dia melakukan maksiat? Padahal hatinya yakin betul orang yang bermaksiat nanti tempatnya di neraka. Orang yang beramal soleh tempatnya di surga. Nah, jadi ini kita koreksi diri kita sendiri. Apakah dalam kehidupan sehari-hari amaliyah kita, perbuatan kita termasuk orang-orang yang beriman? Orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, dia tidak berada dalam kerugian. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua manusia rugi, kata Allah Ta'ala, kecuali wa'amilus solihat. Apabila manusia itu melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Sering kita membaca terjemahannya amal baik. Tapi apabila ma'asyiral muslimin kita lebih detail mempelajarinya, dalam Al-Quran itu ada banyak amalan-amalan yang kalau diterjemahkan itu pakai bahasa Indonesia memang artinya adalah amal baik. Tapi sebenarnya mempunyai makna yang berbeda. Misalkan ma'rufun, al-birru, al-ihsan, as-salih, al-hasan, khair. Itu kalau diterjemahkan
semuanya amal baik, tapi maknanya beda-beda. Nah, amilus shalihat, orang yang melakukan amal soleh. Apa as-soleh itu? Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud soleh adalah al-qaim bihuquqillah wa bihuquqi ibadih. Makna bebasnya adalah yang dimaksud amal soleh itu hubungan sama Allah baik dan hubungan sesama manusia, sesama hamba-hamba Allah juga baik. Jadi satu paket. Kalau ada orang dia rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin zikir dan sebagainya, tapi dia tidak pernah sedekah, dia tidak memperhatikan orang-orang miskin di sekitarnya, berarti apa yang dilakukan itu belum kategori amal soleh, walaupun itu amal baik. Bisa jadi maknanya adalah ma'ruf atau albir dan sebagainya. Sebaliknya juga demikian, ada orang yang secara sosial baik, dia sering membantu orang-orang fakir miskin, dia sering sedekah dan lain sebagainya, tapi nggak pernah sholat, nggak puasa Ramadan. Berarti kebaikan yang dilakukan walaupun itu termasuk amal baik, belum termasuk kategori as-sholih. Jadi amal soleh ini adalah satu paket, hubungan sama Allah baik dan hubungan terhadap sesama juga baik. Orang yang melakukan amal soleh, kata Allah Ta'ala, dia tidak berada dalam kerugian. Semua manusia rugi, kecuali apabila orang tersebut termasuk orang yang melakukan amal soleh. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah bersumpah manusia pasti rugi, kecuali watawasau bil haqq, apabila manusia itu saling menasehati, saling berwasiat untuk senantiasa berada dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 14 abad lebih yang lalu kekasih kita Nabi Muhammad SAW itu mengajak orang-orang kafir untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah dilempari, Rasulullah diperangi, Rasulullah diboikot, Rasulullah dibully dan lain sebagainya. Dan saat ini kita hidup di negara yang penduduknya di dunia ini mayoritas sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Negara yang paling banyak muslimnya adalah Indonesia. Kita lihat tetangga kita, saudara kita, kanan, kiri, depan, belakang tetangga kita mayoritas muslim. Saudara kita mayoritas muslim. Namun sayang ma'asyiral muslimin, ada di antara saudara tetangga kita, bahkan dalam keluarga kita, itu walaupun muslim, walaupun mereka beragama Islam, kadang mereka tidak sholat, tidak puasa Ramadan, membuka aurat dan lain sebagainya. Lah inilah, disinilah wilayah kita untuk watawasau bil haq, menasehati mereka, memberikan wasiat kepada mereka untuk senantiasa berada dalam kebenaran. Wahai istriku, wahai anakku, wahai saudaraku, kita ini muslim, kalau muslim itu seyogyanya harus sholat. Wahai saudariku, kamu ini muslim, kalau muslim berarti harus tutup aurat. Orang yang watawasau bil haq, senantiasa berwasiat, senantiasa menasihati untuk mengingatkan, senantiasa berada dalam kebenaran, maka kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Asr ini, dia tidak berada dalam kerugian. Dengan kata lain, dia termasuk orang yang beruntung. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah, semua manusia itu pasti berada dalam kerugian kecuali watawasau bis sabr. Apabila manusia itu, orang-orang tersebut senantiasa berwasiat, senantiasa menasehati untuk senantiasa berada dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin, kita hidup di dunia, sedangkan dunia ini sudah mafhum
kita ketahui bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Lah ujian itu gak ada ceritanya ujian yang namanya enak itu. Gak ada ujian yang namanya enak. Pasti ujian itu tidak enak. Tapi mau tidak mau kita harus menghadapinya. Misalnya ketika kita dulu sekolah, entah itu SD, SMP, SMA, kalau sudah guru mengatakan besok ujian, pasti kita tidak senang. Waduh, tidak senang dengan ujian itu. Tapi mau nggak mau kita harus menghadapinya. Kita berumah tangga, ada juga ujian. Entah itu ujian ekonomi, ujian dari tingkah pola pasangan kita, anak kita dan sebagainya. Tidak enak. Tapi mau tidak mau kita harus menghadapinya. Ujian bermasyarakat. Kita mempunyai tetangga yang bermasalah dengan kita. Tidak enak mempunyai masalah dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya. Tapi ini ujian. Yang namanya ujian itu pasti tidak enak. Tapi mau tidak mau kita harus menghadapinya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu cara yang mau tidak mau harus kita gunakan dalam menghadapi ujian yang pasti menimpa kita selama kita hidup di dunia ini, yaitu adalah sabar. Dan semua manusia ini pasti mengalami ujian, sebab itu hendaknya kita watawasau bis sabr. Saling menasihati, saling berwasiat untuk senantiasa sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernah suatu saat pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang ibu yang anaknya meninggal dunia. Dia menangis meronta-ronta sedemikian rupa. Kejadian ini dilihat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berwasiat kepada ibu tadi untuk senantiasa sabar. Sabar, Bu. Namun perempuan tadi itu tidak tahu bahwa yang menasihati ini adalah Rasulullah. Maka ibu tadi mengatakan, kurang sabar apa saya? Maka pergilah Rasulullah SAW. Kejadian ini dilihat oleh salah satu sahabat. Sahabat ini kemudian mendatangi ibu tadi. Ibu tahu tidak siapa yang tadi menasihati ibu? Tidak tahu. Nah itu Rasulullah, Bu. Akhirnya dia menyesal mendatangi Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sabar. Katanya Rasulullah, tidak. Yang namanya sabar itu letaknya pada pukulan yang pertama. Sabar itu letaknya pada pukulan yang pertama. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan ujian, saat itu jugalah kita dituntut untuk sabar. Bukan setelah kita marah-marah sedemikian rupa, kita membanting meja misalkan, semua yang kita temui kita marahi, lantas 1 jam, 2 jam kemudian kita mengatakan, oke, saya sabar. Tidak. Sabar itu letaknya pada pukulan yang pertama. Dan ingat, setiap dari kita pasti pernah mengalami yang namanya ujian. Oleh sebab itu, kalau kita ingin berada dalam keuntungan atau keluar dari kerugian, maka hendaknya watawasau bis sabr. Saling menasihati, saling memberi wasiat untuk senantiasa berada dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya ini saja khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita termasuk menjadi orang-orang yang keluar dari kerugian. Dengan kata lain, kita berada dalam keuntungan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد
فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر قم الصلاة